Rahayu, rahayu, rahayu. Ong wilahing sekaring jagat bawana langgeng sekaring kajeng. Ya, pemirsa, saat ini ya menurut penuturan warga di sebuah villa-villa yang ada di lereng Gunung Welirang, antara lereng Gunung Penanggungan dan Welirang. Jadi di sini semacam ada semacam cekungan ya yang diapit dua gunung Merapi Purba, Gunung Penanggungan di sisi kanan dan Gunung Welirang Arjuna di sisi kiri. Tentunya area ini dahulunya pada masa purba, pada masa kuno, tentunya menjadi area terbaik dan terindah di dunia. Tentunya pada masa kuno ada semacam seorang pertapa atau pendeta utama telah membangun candi di area ini. Namun sampai saat ini keberadaan candi itu masih sangat misterius. Namun secara artefaktual menurut penuturan warga masih ada beberapa fragmen-fragmen atau kemudian balok-balok batu candi, makarah-makarah yang tersisa gitu ya. Itu menandakan sebuah candi besar pada masanya. Coba kita telusuri bersama-sama. Yang saat ini tentunya area yang sangat indah ini dikepung oleh pembangunan villa-villa yang sangat banyak dan sangat luas ya. Meskipun beberapa area pertanian masih kita dapati hingga saat ini, kebun jagung, kebun ketela, ya beberapa tanaman buah-buahan itu masih banyak. Jika kita melihat kondisi teknis dan strategis ya, tentunya area villa mendominasi selain perkampungan gitu ya yang keliling ini, tentunya kita seakan-akan nihil untuk mendapati sebuah candi dengan area yang sangat padat seperti ini. Namun siapa sangka di dalam area yang padat, di dalam kemudian kepungan villa ini masih tersisa jejak-jejak peradaban kuno, jejak-jejak candi yang sangat megah pada masanya. Jadi Gunung Penanggungan telah memainkan peranan penting ya, misalnya ratusan percandian, punden berundak-undak, gua pertapaan, altar pemujaan, ratusan yang dibangun pada masa Kerajaan Majapahit. Sebagaimana penelitian-penelitian awal gitu ya yang ada di Gunung Penanggungan sejak tahun 1935, para petani kopi dan orang-orang kolonial telah menemukan banyak struktur-struktur. Kemudian didata oleh Van Romon, ada 150 candi yang ada di Gunung Penanggungan. Kemudian didata oleh Puslit Arkenas, kemudian Balai Pelestari Kebudayaan ya, dan berbagai komunitas seperti KAMA, yaitu Kesatuan Keluarga Arkeologi Mahasiswa Universitas Indonesia ya. Nah, ini juga kemudian melakukan pendataan-pendataan sehingga ditemukan banyak sekali, mereka juga menemukan candi-candi baru yang diberi nama sesuai dengan komunitas mereka. KAMA 1, KAMA 2, KAMA 3 dan lain sebagainya. Sedangkan secara prasasti, Gunung Penanggungan ini mulai menjadi perhatian Raja-Raja Mataram kuno dinasti Sailendra Jawa Tengah pada masa Rakai Watukuro Dia Balitung dengan menancapkan prasasti Tulangan 1 atau prasasti Jedong 1 yang berada di desa Wotan Mas Jedongoro itu telah ditetapkan sebagai Simah Perdikan pada masa Rakai Garuda Muka ya, Dia Balitung diidentifikasi karena tahun 910 Masehi. Kemudian Raja-Raja Medang menancapkan prasasti Cunggrang pada lereng timur Gunung Penanggungan ya, yang berkisah tentang masyarakat harus bergotong royong merawat bangunan suci, yaitu Sang Hyang Prasada Isi Lunglung, Sang Hyang Pancuran Ipawitra, dan Sang Hyang Pertapaan Ipawitra. Jadi ada tiga semacam bangunan suci yang ada di Gunung Penanggungan sisih timur. Setelah itu masa Medang ya, masa keturunan Empu Sindok, Sri Isana dan Lokapala, diduga inilah tokoh pembangun Candi Jolotundo berangkat tahun 977 Masehi. Kemudian setelah itu baru pada masa Majapahit meloncat sekitar 200 sampai 300 tahun. Majapahit inilah yang kemudian pembangunan secara besar-besaran ya, candi-candi yang ada di lereng Gunung Penanggungan. Misalnya di jalur pendakian Kunjoro Wesi itu ada Candi Wayang, ada Candi Gajah yang dibangun pada tahun 1360 Masehi, masa Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Coba kita lanjutkan perjalanan kita.
Siapa sangka di lereng Gunung Penanggungan ini dan bukti-bukti arkeologi pernah ditemukan prasasti Katapan atau prasasti Ketapan Rame. Tepatnya kita berada di desa Ketapan Rame. Ada prasasti Ketapan Rame yang saat ini tersimpan di Museum PIM Trowulan, ternyata pada masa kerajaan Kadiri. Nah, ini sesuatu yang luar biasa sekali, sehingga kemudian gunung ini kemungkinan memang sudah diakses sejak masa kerajaan Mataram kuno Jawa Tengah, dinasti Sailendra ya, kemudian dinasti Isana, masa Medang Empu Sindok dan keturunannya, kemudian masa Kadiri, kemudian masa Singosari ya, sebagaimana kemudian prasasti Jedong yang ada di desa Wotan Mas Jedong atau situs Gapura Jedong, ini juga ada prasasti-prasasti era Kahuripan Kadiri Singosari hingga masa Majapahit. Dan tentunya Gunung Penanggungan dan Welirang ini memiliki peranan penting dalam sebuah tempat akademi ya, tempat orang-orang suci, semacam kampus ya, jurusan agama atau dharma atau jurusan kewiraan atau kanuragan untuk kemudian menggembleng para kesatria dan prajurit kerajaan Majapahit, di samping kemudian pengobatan sebagaimana cerita-cerita tradisi Nyai Paricara, termasuk kemudian tujuan orang-orang pensiunan dari kerajaan Majapahit menggapai moksa. Tentunya banyak sekali para pertapa, sehingga kemudian di lereng ini atau desa ini ada semacam memori yang masih terkenang yang dikenal dengan Desa Ketapan Rame, yang kemungkinan artinya adalah tempat pertapaan yang sangat ramai. Nah, siapa sangka di jalan yang kecil ini, sempit sekitar 1 meter saja ini, di dalamnya siapa sangka ada candi yang megah. Coba kita teluti bersama-sama. Iya, sebagaimana kemungkinan tanah-tanah ini pada masa lalu ya, pada masa kerajaan, ternyata masyarakat tidak hanya kemudian menanam padi, umbi-umbian, ketela, kemudian buah-buahan saja seperti ini ya, jeruk berbuah ranum, alpukat juga gondal gandul, kemudian pisang-pisang juga surga pisang. Ternyata juga dahulu dalam literatur kuna, bunga-bunga juga ditanam sehingga kemudian ada paraga sekar, sehingga sekar-sekar ya itu merupakan nama-nama yang berhubungan dengan pertanian bunga-bunga. Nah, ini siapa sangka ya, di semacam pintu besi ini ada semacam candi yang dikepung oleh tembok-tembok villa. Nah, ini coba. Rahayu, 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 rahayu. Nah, ini ada semacam lorong ya. Ada semacam lorong yang ternyata itu agak-agak mirip seperti lorong yang angker. Nah, coba kita pelan-pelan. Rahayu, 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 rahayu. Nah, ini jadi seakan-akan situs ini terkepung oleh tembok villa ya. Kiri kanan ini adalah kepemilikan pribadi tanah, dan di sini ada semacam jalan yang untungnya memang terawat hingga saat ini gitu ya, dan masih dilestarikan. Nah, coba rahayu, 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 rahayu. Lah, di sini ada beberapa batu alam yang dahulunya kemungkinan sangat berhubungan dengan situs kuno. Nah, namun di dalamnya ada situs kuno ya. Nah, kalau ini nih tanaman apa ya ini? Kelihatannya kalau matang ini bisa dimakan tanaman ini ya. Nah, ini belum ada yang matang, masih hijau-hijau. Dan di sini ada bunga-bunga ya, bunga-bunga kemuning. Ini banyak, dan ada pohon belimbing. Nah, apakah ada ularnya ya? Nah, rahayu Mbak, permisi Mbak. Rahayu Mbak, permisi Mbak. Ternyata memang kondisinya bisa dikatakan terbengkalai. Jadi di sini ada semacam balok batu candi raksasa yang sangat besar gitu ya. Nah, ini balok-balok batu candi. Nah, ini samping kiri ini di bawah pohon gading ya, ada semacam tempat untuk menjaga ya. Dan di sini rahayu, rahayu. Lah, ini kayaknya itu miring gitu ya, mau roboh gitu ya. Apalagi angin-angin besar seperti ini ya. Nah, ini. Cuma di sini ada bunga-bunga indah. Bunga apa ini ya? Nah, ini. Nah, loh, baunya wangi ternyata. Warnanya itu ungu dan putih ya.
ungu dan putih, dan baunya sangat wangi. Kemungkinan bunga ini, aduh bajing, apa? Oh itu ya. Oh ada tupai teman-teman, ada tupai. Saya sampai terkejut ya. Jadi coba kita sowan kepada leluhur kita, ya. Rahayu, 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 rahayu. Aduh, duri banyak. Jadi rahayu, rahayu, rahayu. Nah di sini. Rahayu, rahayu, rahayu. Ong wilahing sekaring jagat bawana langgeng, sekaring kajang, sekaring mayang. Mbah putunipun sowan, Mbah. Ya, teman-teman, menurut cerita tutur yang berkembang di masyarakat ya, batu ini memiliki nilai magis, sakral, serta sangat wingit. Diyakini memang ini sangat-sangat angker gitu ya. Nah, di sini itu dipercaya ada tempat duduk seorang pertapa atau seorang resi yang sedang duduk di batu ini gitu ya. Sehingga kemudian masyarakat mengenalnya sebagai situs Watu Sendenan. Bahasa Indonesianya Watu Sendenan adalah tempat duduk bersandar. Jadi ini tempat seperti kursi gitu ya, seperti kursi yang menghadap ke arah utara, dan diduga di sini ada seorang pertapa tua yang terus menjaga ini. Karena memang leluhur dari desa Ketapan Rame itu berasal dari pertapaan yang ramai. Diduga di sini masih ada pertapa tersebut, entah itu teleportasi gitu ya, dimana kemudian pertapa Majapahit yang sakti ini bisa menembus ruang dan waktu hingga bertapa di sini, atau memiliki ilmu rawa rontek sehingga tidak bisa mati terus bertapa di sini yang pada masa lalu gitu ya, atau mungkin semacam cerminan ya, clairvoyant. Jadi clairvoyant itu semacam orang-orang sakti di Majapahit itu bisa melihat ruang dan waktu, menembus ruang dan waktu ya. Nah ini. Dan jika kita lihat di lokasi ini ya, ini ternyata ada banyak sekali balok-balok batu candi, pinggiran-pinggiran candi, dan diduga di sini adalah makara, pipih kiri kanan dari tangga masuk candi ya. Pintu masuk candi bagian bawah kiri kanan itu biasanya ada makara, yaitu pipi tangga candi. Diduga ini merupakan pipi tanda candi yang jika kita korelasikan sebagaimana temuan di situs Kumitir, di makam-makam Kumitir, ini banyak sekali pipi tangga candi seperti ini atau makara seperti ini. Ini banyak. Ini diduga ini merupakan dahulunya kemungkinan ada candi yang megah yang tinggal reruntuhan atau tinggal puing terserak seperti ini, sehingga kemudian yang lainnya entah kemana, entah karena aktivitas penjarahan, perang, bencana alam, atau sebagian besar masih terpendam di dalam tanah, kita juga kurang tahu ya. Namun di sini adalah sebuah bukti bahwasanya desa Ketapan Rame yang identik dengan kejayaan para pertapa di masa kuno, maka ini terus kemudian menjadi sesuatu yang terhubung atau menjadi sesuatu yang melekat dari nama desa Ketapan Rame yang berada di Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Keindahan alamnya tiada duanya, kemajuan irigasinya tiada duanya, sumber mata airnya begitu melimpah, sehingga kemudian pada puncak-puncak musim kemarau saat ini itu petani masih bisa menanam padi, ketela dengan subur, sehingga kemudian potensi yang besar di sini pada masa kuno tentu kemudian mendapatkan perhatian dari para penguasa yang jauh di sana, baik itu kemudian ditemukan prasasti era Kerajaan Kadiri, kemudian Singosari, Kerajaan Majapahit, termasuk kemudian semacam di Punden Juwo, sekitar 1 kilometer dari lokasi ini itu ada fragmen Arca Ganesha, Parwati, kemudian Maharesi Agastya yang menandakan jejak bangunan suci Prah Majapahit, atau jauh sebelum ke Majapahit, desa yang terpencil ini sudah memiliki pengaruh integral dari kerajaan, yaitu agama Siwa yang biasanya hanya dianut oleh kalangan dan keluarga kerajaan saja, namun kemudian yang masa kuno gitu ya, yang kebanyakan di desa-desa masih penganut kabuyutan, kapitayan, namun berbeda di desa ini sudah ada arca-arca dan
panteon-panteon yang mengindikasikan tentang sebuah agama pemujaan atau dharma kasogatan Buddha maupun dharma kasaiwan atau Hindu. Bahkan di lereng-lereng gunung sekitar 2 km di atas desa ini ada kebon reco atau bon reco yang di situ banyak sekali arca-arca dan balok-balok batu candi, termasuk relief-relief. Termasuk di sebelahnya ada Bon Tugu, yang artinya ada tugu-tugu batu yang ada di sana. Jadi kemungkinan banyak, bahkan ada batu semar di sana ya gitu ya. Dan berbagai macam kemudian apa namanya yang di dekatnya itu ada reco lanang, reco wedok, watu koco, watu dandang, fragmen arca Ganesha, termasuk kemudian arca Gayatri atau yang dikenal dengan arca Kendedes. Artinya lereng Gunung Welirang dan Anjasmara ini bak sebuah akademi yang kemudian para pertapa penganut Buddha maupun penganut Hindu ini bersatu dalam sebuah lingkungan yang integral. Semoga bermanfaat.